Halo guys, balik lagi sama gua di GBS bersama gua Ramadika dan partner gua Supri Terkasih. Betul guys, gua partnernya Dika di GBS ngobrol santai Bersama kita. Oke guys, di GBS kali ini ingin membahas tentang literasi digital dan hoax. Bentar dulu Dik. Sebelum kita masuk pembahasan kita di literasi digital dan hoax, Ya, sebelumnya gua ada bintang tamu nih. seru juga nih kalau bintang tamu. Nah, iya, jadi kita kagak ngobrol berdua aja gitu. Mantep. Siapa sih? Siapa? Emang langsung aja kan kita panggil? Silakan. Ya, langsung aja kita panggil. Nah, boleh perkenalan dulu nggak nih biar penonton Boleh. GBS biar tahu. Oke. Perkenalkan ya, nama gue itu Regil Priambodo di sini. Ya, gue sebagai bintang tamu di GBS ini. Di mana sih Mas ini? Di GBS. Apa sih itu Mas GBS? GBS ngobrol santai bersama kita. Oke, ngapain sih kita di GBS kali ini nih? Nah, oke Gil, gue jelasin ngapain sih kita di GBS. Nah, di GBS ini kita bertema tentang apa tadi? Literasi digital dan hoax. Oke. Terus apa ini? Apa yang mau dilakuin? Apa yang mau ditanya? Di kata Supri Terkasih katanya itu pakarnya tentang yang begini. Amin ya. Coba sekarang apa pertanyaannya? Sekarang gue pengen nanya nih, katanya ini pakar katanya. Aduh, kok sekarang di zaman sekarang ini banyak banget ya sih tentang hoax itu. Oke, gue jelasin ya. Jadi sebenarnya tuh nggak semua itu hoax ya. Apalagi kan sekarang tuh banyak banget nih berita-berita tuh yang mungkin ditutup-tutupin, ada juga mungkin yang hoax beneran dan emang ada yang itu kejadian nyata. Jadi contoh misalnya yang kayak ditutup-tutupin tuh contoh mungkin kayak ada isu ya. Mungkin pertama mungkin kayak ini, apa sih? Ya kita kan pernah demo ya, demo ya. Nah, yang tentang apa sih yang kata ojol ditambah gitu ya dan lain-lainnya ya, itu kan sekarang udah nggak ada lagi kan, itu kan ditutupin sama berita-berita yang lain, jadi kayak karena jumlah selingkuh lah apa lah ya kan. Nah jadi itu tuh sebenarnya tuh nggak semua berita itu tuh hoax, ada juga yang memang beritanya itu nyata. Itu berita nyata apa? Mungkin yang berita nyata sekarang kayak ini apa bencana di Sumatera ya kan, itu berita nyata tuh. Dulu apa awal-awal itu muncul itu juga disebutnya hoax tuh kemarin karena gara-gara tuh banyak ada konten AI. Tau nggak ya kata kayak gajah ikut terbawa arus gitu. Nah ada jadi itu nggak masuk akal ibaratnya. Itu tuh nggak masuk akal, nggak masuk akal banget. Tiba-tiba macan yang pegangan sama pelukan sama pohon tuh berenang pohon ya kan. Nah itu AI. Jadi kenapa sih kok yang awalnya itu bisa disebut berita beneran itu kok malah disebutnya hoax? Nah itu karena banyak banget nih yang nutupin, ada yang mulai nutupin dari pakai AI, ada yang pakai pengalian isu, dan atau mungkin pakai berita lainnya gitu. Soalnya gini, viral itu tuh gampang banget sekarang tuh ditutupin atau mungkin dibalikin. Contoh misalnya kayak kemarin yang viral apa sih Jule ya? Ini kan sungguh tuh viral tuh ya kan. Terus sekarang apa? Sekarang Sumatera kan. Berita dunia tersingkir kan, begitu. Nah, kenapa sih kayak hoax banyak gitu, banyak bertebaran. Jadi itu tuh sebenarnya tuh nggak semuanya tuh hoax ya. Jadi balik lagi ke berita itu apa. Mantap sih. Terus apa lagi? Buat jawabannya itu Terus begini Gil, tadi kan lu membahas tentang hoax. Iya. Nah, terus bagaimana kita cara biar tahu mana hoax yang benar, mana hoax yang bohong gitu? Oke, gimana sih cara kita bisa tahu apa hoax yang benar sama hoax yang bohongan? Atau contohnya tuh yang real perfect ya? Iya. Berita ini berita beneran enggak atau berita bohongan? Oke, itu dengan cara gini. Pertama itu dicari tahu dulu nih sumbernya dari mana. Contoh misalnya kayak dari sumber berita. Nah, yang udah kayak fix kita terpercaya itu kita sumber berita, kayak Kompas.com atau kita udah tahu lah ya pasti dari TV gitu kan. Nah itu biasanya sih udah fix beneran. Nah tapi misal kalau bohongan itu kayak gimana? Nah, itu biasanya tuh dari orang-orang di orang-orang yang videoin di tempat itu. Atau biasanya disebut kayak reporter amatir lah ya. Citizen journalism, nah itu mereka tuh
ikutan video nih, jadi kan orang tuh kan nggak tahu ya ini benar atau enggak nih, terpercaya nggak? Gitu. Karena nggak ada medianya atau adanya. Nah, terus yang kedua tuh gimana sih cara biar bisa tahu? Terbanyak cari informasi yang valid, mulai dari kayak baca-baca di mungkin di medsos, ya kan, coba dibaca di official langsung, ya kan, mungkin di IG, gitu kan ada tuh ya kan, kayak beritanya ini apa nih, ini beneran nggak nih? Kita coba dicari tahu dulu lebih valid di mana. Itu Berarti ini ya, maksudnya tuh ke literasi. iya benar, literasi Sekarang itu literasi digital. literasi digital. Makanya penting loh kita buat literasi itu sekarang, apalagi kan di zamannya digital ya. Iya benar banget tuh. Berarti sekarang penting banget sih Prisu, tentang kayak ada berita apa ataupun ada apa-apa tuh, kita itu jangan langsung lihat berita apa yang punya dulu nih videonya, tapi kita lihat dulu nih, jangan hanya bener apa enggak. Lagi-lagi itu literasi. Berarti kita harus memahami literasi digital dulu. Iya, agar kita Iya. tidak menjadi korban hoax gitu. Kesimpulannya itu literasi itu biar kita itu tahu apa sih ini kejadiannya, gitu nggak sih? Benar. Jadi kan kita baca dulu nih, apa sih infonya, apa sih yang ada sih yang benar. Itu kan fungsi literasi kita dan gimana caranya menghindari hoax. Gitu. Dan gimana sih caranya kita tahu itu berita hoax atau tidak? Ya, itu caranya pakai literasi kita. Itu Apa Bang Dika untuk kesimpulannya? Nah, kalau kesimpulannya saya ambil dari tadi nih bintang tamu kita, siapa namanya, Rantil ya, yang menurut pakar. Nah, kalau menurut saya kesimpulannya yang tadi saya pahami adalah kita itu harus bisa memahami tentang literasi digital. Biar apa? Biar kita itu tidak termakan dengan hoax. Penting tuh literasi itu. ya benar banget, penting banget. Apalagi di zaman sekarang itu apa-apa tuh yang pengen ngeliatnya itu cuma instan-instan, nggak mau literasi gitu. Minim, sangat minim lah. Bahkan kayaknya orang malas baca caption ya. Itu udah ada di videonya ya. Iya, itu kan udah apa? Ada tuh captionnya tuh. Saking malesnya Malasnya ya kan dibaca. itu minim literasi ibaratnya.